Bagi anak didik kami sekalian, sekarang kita masuki mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 10. Sebagai materi kita untuk pada pagi hari ini dan pertemuan hari ini, yaitu mengembangkan pendapat dalam eksposisi. Mengembangkan pendapat dalam eksposisi oleh Bapak K. Samosir. Sebagai kompetensi dasar, 1. Menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. 2. Menyajikan gagasan ke dalam teks eksposisi. Sebagai tujuan pembelajaran, siswa diharapkan mampu mengungkapkan struktur teks eksposisi. 2. Siswa diharapkan mampu menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi. Sekarang kita masuki yang pertama, mengungkapkan struktur teks eksposisi. Teks eksposisi adalah merupakan teks yang dibangun oleh pendapat atau opini. Teks eksposisi adalah merupakan teks yang dibangun oleh pendapat atau opini, sejalan dengan isi teks eksposisi. Struktur teks eksposisi meliputi A. Tesis atau pertanyaan pendapat. A. Tesis atau pernyataan pendapat. Tesis atau pertanyaan pendapat adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian tersebut berisi pendapat umum disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. B. Argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembicara. C. Penegasan ulang. Bagian terakhir adalah penegasan ulang, yaitu bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. 2. Menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi. Pada setiap paragraf selalu terdapat satu gagasan pokok, juga dikenal sebagai ide pokok. Ide pokok itulah yang menjadi kerangka pengembangan sebuah paragraf. Untuk menyusun sebuah teks eksposisi, mulailah dengan mendata gagasan-gagasan pokok yang sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Selanjutnya, kembangkanlah gagasan pokok tersebut dengan gagasan penjelas agar ide yang kita sampaikan menjadi jelas bagi pendengar atau pembaca. Contoh, bencana kabut asap merupakan bencana memilukan. Sudah sebulan ini sebagian negeri berselimut asap putih.
langit Sumatera dan langit Kalimantan tak lagi tampak biru. Sebagai dikatakan Zulkifli Hasan, mantan Menteri Kehutanan, di beberapa media, bahwa untuk menghentikan kebakaran lahan dan hutan yang menimbulkan bencana asap memang tak mudah. Perhatikanlah contoh rangkaian gagasan pokok tersebut. 1. Bencana kabut asap merupakan bencana memilukan. 2. Penyebab bencana adalah karena perilaku manusia. 3. Pendidikan dapat berperan dalam menyadarkan pendapat tentang pentingnya menjaga kelestarian alam. Demikianlah untuk materi kita pagi ini, supaya dapat dipahami, benar-benar dapat dibaca materi kita yang kita pelajari pada hari ini. Sekarang kita masuki ke tugas. Kita masuk ke tugas. Perhatikan anak didik kami sekalian, kita masuki ke tugas. Tugas 1. Sebutkan pengertian dari A. Tesis atau pernyataan pendapat. Tesis atau pernyataan pendapat. B. Argumentasi. B. Penegasan ulang. Nomor 2. Buatlah contoh teks eksposisi. Buatlah contoh teks eksposisi, lalu tentukan gagasan pokoknya. Buatlah contoh teks eksposisi, lalu tentukan gagasan pokoknya. Demikian tentang penulisan, yaitu tugas. Maka kita tutup materi atau pertemuan pada hari ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.